Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang diolok-olok teman. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Di dalam pergaulan sehari-hari, Pak Pol, namanya anak ini tidak luput dari saling mengejek, saling mengolok-olok gitu Pak Pol ya. Tetapi kita sebagai orang tua tentu juga tidak senang kalau anak kita itu jadi bahan olok-olokan gitu. Anaknya juga pasti menderita karena itu. Nah, dalam hal ini Pak Pol, apa saja yang bisa kita lakukan ini? Olok-olok adalah tindakan ya, atau perkataan lewat ya ucapan langsung atau lewat bahasa tubuh dengan tujuan ya menjatuhkan ya, untuk membuat orang lain itu merasa kurang berharga. Jadi pada akhirnya ya kalau seseorang terus menerima olok-olokan, nggak bisa enggak ya, dia akan mulai mengembangkan rasa kurang percaya diri, melihat dirinya itu kok nggak berharga, kok banyak kelemahan dan kekurangan. Nah jadi sekali lagi inilah tugas orang tua ya, untuk bisa melindungi anak, jangan sampai anak akhirnya menjadi korban olok-olokan teman-temannya. Namun kita juga nanti mesti belajar untuk menolong anak, menjaga reaksinya. Jangan sampai gara-gara dia diolok-olok, dia akan nantinya tuh melakukan hal-hal yang sama buruknya terhadap teman-temannya pula. Iya. Olok-olokan itu kan sebenarnya macam-macam Pak Pol ya. Motivasinya apa, latar belakangnya ini bagaimana Pak Pol mengelompokkan olok-olokan ini? Saya kategorikan dalam dua golongan. Yang pertama yang saya panggil olok-olok canda ya. Nah sudah tentu dalam pergaulan anak-anak akan ada tuh olokan canda ya. Nah biasanya ini untuk memancing tertawa ya. Nah jadi tidak ada niat-niat tertentu di belakang itu. Nah, tapi yang berbahaya adalah yang saya sebut olokan beracun ya. Kenapa? Sebab ini dilakukan dengan sengaja untuk menjatuhkan temannya atas dasar iri atau marah. Jadi ada anak ya Pak Gunawan yang memang tuh sebetulnya tuh iri atau dia marah terhadap seseorang, terhadap temannya. Nah, daripada dia melakukan tindakan-tindakan yang lebih nyata untuk menunjukkan keiri hatiannya atau kemarahannya, dia menggunakan sikap mengolok-olok. Tapi sebetulnya tuh olok-oloknya tuh sangat tajam ya, dan benar-benar tuh dengan tujuan untuk menjatuhkan, untuk membuat orang itu lebih rendah dari dirinya atau menerima pembalasannya karena dia marah terhadap orang itu. Nah, terhadap olok-olok yang seperti inilah kita mesti menjaga dan melindungi anak kita. Iya. Walaupun itu olok-olokan yang bersifat canda Pak Pol ya, tetapi itu kan tetap juga merugikan dia yang menjadi korban olokan itu Pak Pol. Betul sekali. Jadi meskipun olok-olok canda dan teman-temannya nggak mempunyai maksud apa-apa, namun pada akhirnya kita nanti harus menolong anak untuk bisa menangkis ya olokan ini, sehingga dia nggak memasukkannya atau mempercayainya. Nah jadi di sini nih peran orang tua sangat besar Pak Gunawan. Misalnya, kalau teman-temannya itu mengolok-olok dia, berkata, kamu ini kok kegemukan misalnya begitu. Nah, mungkin saja anggap sajalah anak kita memang agak gemuk. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengajak anak melihat akan hal-hal lain pada tubuhnya atau pada dirinya yang baik atau yang indah. Nah, dengan kata lain, kita mencoba menetralisir. Jadi meskipun teman-temannya itu secara bercanda mengatakan hal itu dan memang tidak ada niat untuk benar-benar melukai hatinya, tapi dia mungkin saja terluka. Nah, disinilah kita berperan ya, menyeimbangkan komentar temannya. Sehingga si anak nggak hanya melihat satu aspek pada dirinya, dia juga akan melihat aspek-aspek lain pada dirinya yang indah. Ya, di dalam hal ini Pak Pol, mengajarkan anak untuk bisa melihat sesuatu yang positif di dalam dirinya. Itu kita mengatakan secara terus terang itu apa kita memang melebih-lebihkan gitu Pak? Saya kira kita harus mengatakan terus terang ya. Sebab apa? Kalau kita nggak terus terang,
apa yang kita katakan itu tuh nomor satu ya, nggak terlalu berkekuatan. Dan si anak pun nanti tuh dengan cepat dia akan berkata dalam hatinya, papa atau mama, ya hanya ngomong aja lah untuk menyenangkan hati saya, menghibur hati saya. Kan sebetulnya ya nggak begitu. Nah, jadi kita nggak mau tuh anak tuh akhirnya mengembangkan dugaan seperti itu. Sebab sekali si anak mulai mempunyai dugaan seperti itu, apapun yang akan kita katakan kepadanya, tidak lagi akan memberikan hasil. Sebab dia sudah langsung berasumsi, hanya untuk menghibur saya sajalah. Jadi waktu kita katakan kepadanya akan bagian hidupnya atau dirinya yang memang baik, itulah hal yang memang kita sungguh-sungguh lihat. Ya, tetapi kalau kita katakan apa adanya, tapi sebenarnya anak ini kan juga lebih percaya kata-kata temannya daripada kata-kata kita itu sebagai orang tua. Jadi pada akhirnya Pak Gunawan memang si anak itu tuh enggak akan ya hanya menggantungkan penilaian dirinya atas perkataan kita. Enggak. Dia tetap akan mendengarkan dan mempercayai apa yang dikatakan temannya pula. Tapi kalau dia mendengarkan dua sumber dan dua komentar, nah berarti dia akan lebih dapat menyeimbangkan penilaian dirinya. Dibandingkan kalau dia hanya mendengar dari satu sumber, yaitu teman-temannya yang mengolok-olok, misalkan dalam hal ini tubuhnya yang gemuk. Nah, bukankah itu akan lebih berdampak buruk terhadapnya? Tapi kalau dia juga mendengarkan masukan-masukan yang positif dari orang tua, meskipun dia tetap mempercayai perkataan atau olokan temannya, namun apa yang kita katakan itu akan sedikit banyak menetralisir atau memberikan bobot ya, yang dapat menyeimbangkan apa yang temannya katakan. Ya, berarti tanggung jawab kita atau tugas kita itu membantu anak bagaimana menghadapi olok-olokan yang dia terima tiap-tiap hari mungkin Pak Pol ya. Nah Betul ini sekali. apa saja yang bisa kita lakukan Pak Pol? Nah, langkah pertama adalah memang kita mesti ya mengajak anak untuk menilai apakah olokan temannya ini masuk dalam kategori olokan canda biasa atau olokan yang beracun ya. Nah, jadi kenapa kita mesti kok mengajak anak memilah keduanya? Sebab kita juga nggak mau anak kita itu menjadi orang yang terlalu sensitif. Ada orang tua yang keliru menanggapi ya. Waktu anak itu datang nangis karena temannya atau adiknya atau kakaknya mengatakan sesuatu kepadanya, langsung menyalahkan pihak yang lain itu. Nah, kalau nggak hati-hati, tindakan orang tua yang seperti ini justru makin menyuburkan kepekaan si anak. Dia makin tambah sensitif. Sebab apa? Dia pulang ke rumah, dia cerita sama orang tua langsung mendukungnya, menyalahkan pihak luar. Jadi kita mesti hati-hati, enggak menyuburkan ya sikap seperti ini pada anak. Jadi kita mesti tanya si anak apa yang terjadi, temannya bicara apa. Nah, kemudian setelah itu baru kita tanya dia, menurut kamu sesungguhnya tuh teman-teman kamu tuh mengatakan itu untuk bercanda supaya semuanya tertawa, atau kamu lihat nggak ada unsur iri atau unsur marah mau membalas kepada kamu? Nah, misalkan dia berkata enggak, ya nggak ada unsur itu. Nah, mungkin kita bisa berkata kepada si anak, nah, kalau begitu besar kemungkinan memang ini adalah olokan hanya untuk bercanda. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau memang kamu melihat ini adalah memang untuk bercanda, ya udah, kamu jangan tanggapi, kamu hanya tertawa biasa, tapi kamu jangan masukkan ke dalam hati. Nah, jadi kita mau juga mendidik anak kita untuk bisa membedakan keduanya, supaya dia nggak harus terus-menerus perasaannya itu tuh tertusuk-tusuk, tersinggung terus. Ya, enggak ya. Jadi dia mesti belajar membedakan keduanya. Ya, tapi apapun jenis olokan itu Pak Pol ya, kan semuanya itu menimbulkan kemarahan dalam diri anak ini. Pasti anak itu tidak senang Pak Pol, pasti marah gitu. Kita pun pernah mengalami hal itu. Dan ini bagaimana Pak Pol? Sudah tentu dia akan marah, dan reaksi pertama waktu marah adalah mau membalas. Ya, nah kita bisa berkata kepada anak kita, saya mengerti kamu marah karena tindakannya atau perkataan temanmu ini. Nah, tapi yuk kita pikirkan baik-baik langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan temanmu bahwa dia telah melakukan hal yang keliru ya. Tapi yang penting adalah kamu juga harus menahan diri, jangan membalasnya. Sebab apa? Nomor satu, kita tekankan Tuhan mengajar kita untuk tidak membalas.
Pembalasan itu milik Tuhan. Kita katakan kepada anak kita, apa yang temanmu perbuat itu dilihat Tuhan. Nanti suatu hari kelak Tuhan akan menimpakan balasannya kepada dia. Nah, dengan cara itu si anak belajar untuk juga mengerem. Enggak langsung terlibat di dalam suatu proses balas-membalas. Pokoknya kalau dia berbuat ini, saya harus balas. Dia berbuat ini, saya harus balas. Nah, akhirnya nggak ada habisnya. Saling mengejek, saling mengolok-olok, dan dua-duanya akhirnya tambah benci terhadap satu sama lain. Nah, jadi kita mesti pertama mengajarkan anak untuk tidak membalas. Tidak memupuk rasa benci kepada pihak yang mengolok-olok itu, Pak Bale. Betul, sebab makin balas, makin dibalas, kita akhirnya makin membenci. Iya, karena seringkali kalau kita itu marah diolok-olok orang-orang yang mengolok-olok itu malah senang gitu. Berarti olok-olokannya itu mengena gitu, Pak Bale. Betul, dan dia makin senang, kita makin marah. Jadi memang cara yang lebih baik adalah untuk tidak menggubris, tidak membalasnya. Mungkin ada cara yang lain, Pak Bale, menghadapi olokan ini. Kita mesti mendidik anak untuk belajar mengolok canda teman tanpa harus menjatuhkan atau mempermalukannya. Nah, kadang-kadang tuh anak-anak meskipun olok canda ya, tapi akhirnya ia kebablasan, melewati batas, mengeluarkan kata-kata yang benar-benar tuh menjatuhkan harga diri seseorang. Jadi kita bisa ajarkan anak untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk terhadap teman atas dasar penampilan fisiknya, misalnya dia terlalu kurus lah, dia terlalu gemuk lah, dia terlalu pendek lah, dia terlalu tinggi lah, tangannya terlalu apalah. Jangan. Ajarkan kepada dia bahwa Tuhan menciptakan temanmu seperti itu sebab itu adalah desain Tuhan untuknya. Dan kamu nggak boleh mempermasalahkannya, apalagi mengolok-olok apa yang Tuhan telah ciptakan. Sebab bagaimanapun juga itu ciptaan Tuhan. Nah, jadi dia belajar ya untuk menghormati apa yang Tuhan telah kerjakan atau ciptakan. Atau hal lain apa tuh yang juga bisa menghancurkan penghargaan diri orang, yaitu tingkat intelektual. Ajarkan anak untuk tidak mengolok-olok anak lain, teman lain yang nggak pandai. Ada kalanya tuh yang pandai-pandai sering ya mengatakan hal-hal yang buruk terhadap teman-teman yang kurang pandai. Bodoh lah apalah, otakmu di mana lah apalah. Dan menjadikan itu sebagai panggilan di kelas, sebagai bahan-bahan olokan. Nah, kita ajarkan anak kita, jangan begitu. Kita bisa ajak dia melihat kalau teman kamu yang mengatakan itu tentang kamu, bagaimana perasaanmu. Kan juga tidak enak. Ya, jadi kita ajarkan sekali lagi bahwa tingkat intelektual adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan karunia kepada anak-anaknya enggak sama. Ada yang memang kuat dalam bidang-bidang ini, ada yang lemah dalam bidang-bidang lainnya, dan sebaliknya. Jadi jangan permasalahkan. Ini adalah pemberian Tuhan pula. Dan yang lain yang juga kita harus ajarkan anak untuk jangan mengolok-olok adalah atas dasar latar belakang keluarga dan ekonomi. Misalnya, orang tuanya bercerai. Jangan digunakan sebagai bahan untuk mengejeknya. Atau ada yang misalnya nggak punya ayah, ya karena apapun alasannya, jangan mengejek-ejek anak yang nggak punya ayah atau nggak punya ibu. Atau latar belakangnya memang agak kurang ya, miskin dan sebagainya. Nah, jangan mengolok-olok anak yang tidak punya. Justru kita ajarkan anak kepada mereka, engkau harus lebih berbelas kasihan. Sebab kalau mereka diberikan pilihan, mereka pun tidak mau ya menjalani hidup seperti itu. Mereka mau justru hidup mereka lebih baik daripada apa adanya sekarang. Jadi jangan kamu mengolok-olok. Dia sudah menderita. Sebelum diapakan pun dia sudah menderita. Jangan tambahkan penderitaannya lewat olok-olokanmu. Iya, kadang-kadang kan ada orang tuanya yang dipenjara atau karena apa. Itu juga tidak pas gitu untuk bahan olokan, Pak Bale. Betul sekali. Saya soalnya memang mengingat percakapan dengan orang yang saya kenal, di mana ayahnya pernah masuk penjara, ditangkap. Itu benar-benar memberikan dampak besar kepada keluarga, terutama anak-anak. Yaitu dari kecil mereka itu tuh merasa ada aib dalam keluarganya. Sehingga akhirnya bertumbuh besar dengan rasa minder. Merasa ada yang harus disembunyikan. Merasa diri itu tuh gak layak
bersama teman-teman yang lain. Karena lihat dirinya itu tuh mempunyai sebuah kekurangan. Jadi sekali lagi kita tekankan kepada anak kita bahwa anak-anak ini, teman-temanmu yang seperti ini, di dalam hati dia sudah menderita. Jangan tambahkan deritanya ya lewat olok-olokanmu. Mungkin kita perlu juga mengajarkan kepada anak kita bahwa bagaimanapun juga ada hubungan antara Tuhan dengan anak yang kita olok-olok itu gitu Pak Pol ya. Betul Pak Gunawan. Jadi kita harus kembalikan anak kita kepada konsep Alkitabiah bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam dunia ini. Dan kalau Tuhan tempatkan di dunia ini, Tuhan memang mempunyai maksud atas hidupnya. Kita mesti ya mengingatkan anak bahwa yang terpenting adalah apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Bukan apa yang temannya katakan. Nah, salah satu dampak buruk olokan adalah kita merasa tidak bernilai dan seburuk apa yang dikatakan teman. Nah, kita harus mengingatkan tentang siapakah dia di mata Tuhan. Siapakah temannya di mata Tuhan. Jadi jangan sampai kita menghina baik orang lain maupun diri kita. Sebab kita adalah anak Tuhan dan ciptaan Tuhan. Ya, penting sekali hal itu untuk terus-menerus diberitahukan kepada anak bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan dan didesain begitu unik gitu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, Pak Pol. Betul, dan ini penting ya waktu anak ini mulai yang mengatakan, "Pah, kenapa sih gigi saya kok seperti ini? Mah, kenapa sih mata saya seperti ini? Atau, Pah, kenapa sih kulit saya kok seperti ini?" Dan sebagainya. Nah, di saat itulah kita memang harus mengajak anak untuk kembali melihat dari kacamata Tuhan. Jadi bukan saja melihat dari kacamatanya. Bukan saja bercermin di depan cermin manusia ya, atau di depan cermin dunia. Tapi melihat Tuhan. Kita bisa berkata kepadanya bahwa kamu adalah ciptaan Tuhan. Apa yang Tuhan ciptakan adalah baik. Ya, firman Tuhan berkata begitu. Memang akan ada yang kamu anggap lebih bagus daripada kamu dan sebagainya. Tapi apa yang Tuhan berikan kepadamu itu baik. Ya udah kita terima dengan penuh syukur. Nah, kita ini akhirnya harus menekankan satu hal kepada anak. Begini, kita akan berkata, kamu ini beranggapan dengan mempunyai misalkan kepandaian seperti ini, wajah seperti ini, maka temanmu itu tuh pasti akan lebih bahagia. Nah, kita tekankan kepada si anak bahwa kita udah lebih tua darinya. Kita udah lebih mengerti tentang hidup ini. Dan kita bisa berkata bahwa kita sudah melihat orang yang waktu masih muda, tampan, cantik, mempunyai banyak kelebihan-kelebihan, tapi toh hidupnya jauh dari bahagia. Orang yang biasa, yang nggak punya kelebihan-kelebihan seperti itu, tapi toh hidupnya jauh lebih bahagia, lebih mempunyai damai sejahtera dan sebagainya. Nah, kenapa begitu? Nah, kita katakan bahwa semua kelebihan itu ternyata tidak mempunyai janji atau garansi akan kebahagiaan. Tidak kok. Nah, kita bisa buka dari firman Tuhan, dari kitab pengkhotbah, bahwa Tuhan itu tuh akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menikmati apa yang telah Dia berikannya kepada kita. Jadi Tuhan yang memang akan nanti itu memberikan kebahagiaan supaya kita bisa menikmati apa yang Dia telah berikan kepada kita. Ya, Pak Pol, sebenarnya dampaknya besar mana, Pak Pol? Anak itu diolok-olok oleh sesama anak atau diolok-olok oleh orang tua? Wah, ini memang sebetulnya ya sudah tentu dampak bisa besar orang tua, bisa besar anak, karena memang nggak mesti ya. Misalnya, kalau pada anak-anak bahwa kalau bagi si anak bahwa si orang dewasa yang mengatakan itu tuh dianggap orang yang penting, efeknya akan lebih berat. Atau kalau bagi si anak temannya itu dianggap orang yang penting dalam hidupnya, itu yang akan juga lebih berdampak. Jadi bisa kebalikannya. Bisa orang dewasa mengatakan sesuatu yang buruk, mengolok-olok si anak kecil itu. Tapi bagi si anak kecil, dia nggak peduli dengan orang dewasa itu. Jadi omongan itu ya udah lewat kuping kiri, lewat keluar kuping kanan. Tapi sebaliknya juga sama ya. Kalau dia menganggap
teman-temannya ini juga nggak begitu berperan, nggak begitu penting dalam hidupnya, ya dia ngomong apa ya dia juga bisa nggak pusingkan. Jadi bukan soal usia, tapi saya kira berapa pentingnya orang itu terhadap dirinya. Dan bagaimana kedekatan relasi anak ini dengan orang yang mengolok-olok itu, Pak ya? Kalau dia sudah begitu percaya, begitu dekat, lalu mengolok-olok, ini menyakitkan sekali gitu ya? Betul. Jadi Pak Gunawan, kita ini mesti menyadari bahwa bukankah yang paling dekat dengan anak adalah kita orang tua. Berarti, nah, apa yang kita katakan kepadanya itu akan lebih berdampak. Sebab dia memang paling dekat dengan kita. Jadi makin dekat, tabrakan itu akan sudah tentu makin memberi dampak. Maka ya sebagai orang tua, kita mesti berhati-hati. Sebab kadang-kadang olok-olokan itu juga keluar dari mulut kita. Kita mungkin nggak berniat buruk, tapi mengatakannya, namun ini yang nanti akan diingat oleh si anak sampai dia besar. Ya, dan lebih parah lagi kalau itu dilakukan di depan teman-teman anak atau lebih banyak orang yang mendengarkan gitu Pak Pol ya? Betul sekali. Mungkin buat kita ya itu kan bercanda, nggak usah merasa malu dan sebagainya. Tapi karena itu memang mempermasalahkan misalkan penampilan fisiknya lah atau tingkat intelektualnya lah. Nah, itu akan sangat menjatuhkannya. Iya, seringkali kadang-kadang orang tua berdalih ini saya tidak mau menyombongkan anak saya, tapi malah merendahkan anak ini gitu Pak Bos. Jadi terbalik dan itu menyakitkan sekali buat anak. Betul sekali. Jadi ya memang kita mesti waspada ada ya, mesti waspada. Sebab sekali lagi karena kita dekat dengan si anak, maka apa yang kita katakan itu akan lebih berdampak pada dirinya. Ya, mungkin masih ada cara terakhir gitu Pak Pol di dalam menghadapi olokan ini. Yang terakhir adalah kita mesti mengingatkan anak untuk tidak berupaya membuktikan dirinya. Ada kecenderungan ya Pak Gunawan, guna mematahkan olokan teman, anak akan berusaha untuk memperlihatkan kepada lingkungan siapa dirinya dan bahwa dirinya tidak seperti yang dikatakan teman. Nah, kadang perilaku ini membuatnya mengatakan hal-hal yang tidak benar atau malah mengundangnya melakukan tindakan yang berlebihan. Ya, jadi overacting. Karena dia mau membuktikan dirinya itu tidak seperti yang temannya katakan. Misalkan temannya mulai meledek-ledeknya, kamu pengecut lah, apalah. Wah, dia makin bergebu-gebu menunjukkan dirinya berani. Akhirnya melewati batas. Misalnya, untuk menunjukkan dirinya berani, maka dia mulai melawan gurunya. Padahalnya dia sendiri tidak ada niat melawan guru. Dia sendiri nggak pernah ada masalah dengan guru. Tapi gara-gara ingin membuktikan diri, maka akhirnya itulah yang dilakukannya. Nah, kalau kita sebagai orang tua lihat, anak kita sebelumnya nggak begitu, kok jadi begini sekarang ya? Nah, kita mesti mulai tuh berpikir bahwa ada kemungkinan si anak ini sedang mencoba membuktikan dirinya. Dan bisa jadi dia ingin membuktikan dirinya karena diolok-olok oleh temannya. Jadi kita mesti menolong anak ya. Kita harus yakinkan si anak bahwa ia tidak perlu membuktikan dirinya. Sebab terpenting adalah bagaimana ia menerima dan mengenal dirinya. Apa yang temanmu katakan, kamu pengecut lo atau apa, itu tuh sesuatu yang silakan kamu dengarkan. Tapi nggak harus langsung kamu percayai. Yang penting adalah bagaimanakah kamu melihat dirimu sekarang. Nah, kalau kamu sendiri melihat, kamu nggak pengecut. Kamu hanya nggak mau melakukan hal-hal yang salah. Dan itu bukanlah pengecut. Ya udah, kamu nggak usah terima apa yang temanmu katakan. Dan sudah tentu jadinya kamu nggak harus membuktikan dirimu lagi. Iya, Pak Pol, ada olok-olokan itu yang dilakukan secara massal gitu Pak Pol. Maksud saya gini, seperti awal tahun ajaran itu, anak yang baru masuk di kelas 1 atau mahasiswa tingkat awal itu kan semacam diolok-olok gitu pada masa orientasi siswa itu Pak Pol ya. Nah, tapi sifatnya kan massal. Diberikan topi yang aneh-aneh, baju yang aneh-aneh, tulisan yang aneh-aneh juga. Nah, ini pengaruhnya besar enggak sih Pak? Biasanya enggak ya Pak Gunawan, karena olok-olok seperti ini memang olok-olok yang sudah dimengerti ya. Sudah diterima ya, bahwa ini adalah olok-olokan dan ini hanya berlaku untuk satu saat saja. Setelah itu semua kembali normal lagi. Sebab si mahasiswa atau si pelajar pun bisa melihat bahwa bukankah kakak-kakak tingkatnya setelah lewat semua ini ya biasa-biasa saja, udah nggak ada apa-apa lagi.
Jadi saya kira dalam konteks seperti orientasi mahasiswa, hal-hal ini memang dapat diterima. Ya, mereka nggak ambil hati bahwa ini adalah memang kenyataan saya ini seperti ini. Ya enggak, setelah lewat ya udah biasa lagi semuanya. Ya, kecuali kalau itu setelah masa itu masih tetap diolok-olok gitu Pak Bal ya. Nah, itu masih keterusan gitu loh. Nah ini Ya. jadi masalah besar itu buat anak itu. Betul. Kalau keterusan sampai kapanpun dia tetap dipanggil dengan olokan-olokan itu, ya dia akhirnya tahu ini bukan hanya ya terbatas pada masa itu, dia memang sedang diolok-olok terus. Mungkin kita sebagai orang tua juga memang perlu membekali anak ini bagaimana menangkis olok-olokan itu sehingga dia tidak jadi korban terus gitu Pak Bal ya. Betul, sekali lagi makanya kedekatan dengan orang tua penting, dan orang tua yang memang dekat dengan anak akan dapat melihat ya perubahan-perubahan diri anak sehingga dapat menolong anak ya, memberikan masukan, memberikan cara untuk menangkisnya. Sehingga anak akhirnya lebih siap ya untuk menghadapi ini. Ya, dan perlengkapan yang paling canggih tentunya itu firman Tuhan sendiri Pak Bal ya. Nah, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Mazmur 18 ayat 24 dan 25 berkata, Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Nah, saya kembalikan lagi kepada firman Tuhan, sebab pada dasarnya, tatkala kita diolok-olok, kita marah dan kita ingin membalas. Tapi firman Tuhan mengingatkan, biarkanlah. Tuhan itu akan melakukan tugasnya. Kita nggak usah ya. Biarlah ya Tuhan itu nanti yang akan menilai kita. Tuhan akan memberi kepada kita sesuai dengan yang memang kita layak untuk terima. Jadi, apa yang orang lain lakukan, ya mereka juga akan terima bagiannya. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Bal untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang diolok-olok teman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.